Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 24 bait 1 dan 2. Umat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dari 1 Yohanes 1 ayat 6 menyatakan,
Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami, ya Allah, ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, dan setia mengikuti Kristus, hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah
Persembahan pujian dipersilakan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Ia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan Sabda Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita menyiapkan diri kita mohon pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti kehendak-Nya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami kuasa Roh-Mu yang kudus untuk bekerja di dalam loh-loh hati kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sungguh dapat kami mengerti, tidak hanya dengan akal kami, melainkan kami dapat menerima dengan hati kami, sehingga firman-Mu boleh mengubah kehidupan kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan berfirman kepada kami sekalian, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 12 ayat 9 sampai dengan 15a yang mengatakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita dari Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Renungan kita pada saat ini saya memberikan sebuah tema, manusia untuk agama atau agama untuk manusia. Saya ulangi, manusia untuk agama atau agama untuk manusia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan bangsa Yahudi,
Sabat merupakan suatu hukum agama. Sabat merupakan suatu hukum agama yang kontroversial. Sebenarnya sabat itu bagi orang Yahudi adalah hukum yang diberikan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel untuk menguduskan hari Sabat. Di mana pada hari Sabat mereka tidak bisa melakukan kegiatan apapun terkecuali beribadah. Ini sesuai dengan hukum Tuhan, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat menjaga hukum Sabat ini sangat ketat dan sangat kaku. Ada dua rabi Yahudi yang masing-masing memiliki pengikut yang banyak, yaitu Shammai dan Hillel. Ya. Shammai ini sangat keras, sangat legalistik terhadap hukum Sabat ini. Tentang hari Sabat. Pokoknya hari Sabat tidak boleh ada yang melakukan pekerjaan apapun. Kecuali berdoa, beribadah. Tapi rabi yang kedua, Hillel lebih tidak terlalu ketat ya. Hari Sabat boleh melakukan pekerjaan, boleh menolong orang sakit, kalau memang orang sakit itu dalam kondisi yang sangat gawat. Kondisinya emergensi. Boleh. Tetapi kalau masih bisa ditunda, sebaiknya jangan dulu, lewat hari Sabat dulu baru ditolong. Ini seolah-olah sama dengan Yesus ya, tetapi tidak bersama. Pada peristiwa di dalam pembacaan kita, Yesus menolong orang yang mati sebelah tangannya. Mungkin kalau sekarang itu orang mati sebelah tangan, mungkin orang yang kena stroke ya. Dalam pandangan orang-orang Farisi, orang seperti itu tidak kondisi emergensi. Kalau mau tolong bisa setelah Sabat lah. Jangan melanggar hukum Sabat. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus pada waktu itu melihat orang yang mati sebelah tangannya, terketuk hatinya untuk menyembuhkan. Dan Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu, dan orang menjadi sembuh. Ini yang menjadi sorotan tajam bagi orang-orang Farisi, ahli Taurat. Apalagi sebelumnya murid-muridnya juga melakukan pelanggaran terhadap hukum hari Sabat. Murid-muridnya di dalam perjalanan mungkin karena lapar memetik gandum dan makannya. Itu juga disoroti oleh orang-orang Farisi. Wah, ini pengikut Yesus sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum Sabat. Tidak bisa dibiarkan ini. Sekarang Yesus sendiri juga melakukan pekerjaan pada hari Sabat, menyembuhkan
orang yang sakit sebelah tangannya. Ada pertanyaan, bolehkah orang melakukan pekerjaan pada hari Sabat? Ya, Yesus di situ menggunakan sebuah perumpamaan untuk menjawab. Jika seorang memiliki domba dan dombanya pada hari Sabat itu jatuh ke dalam lubang, apakah ia tidak menolongnya? Pasti tadi itu akan menolong dombanya keluar dari lubang. Kalau tidak, bisa dombanya mati. Nah, kalau domba saja yang jatuh ke dalam lubang itu ditolong, apalagi manusia. Dalam pandangan Farisi dan ahli Taurat, orang yang mati sebelah tangan itu masih bisa ditunda untuk pertolongan. Tapi bagi Yesus, kan mungkin saja Yesus tidak akan melihat lagi orang itu. Atau mungkin saja orang yang mati sebelah tangannya itu tidak akan melihat Yesus. Ini kesempatan. Karena menyangkut masa depan orang yang mati sebelah tangannya itu tidak memiliki masa depan. Hidup dari belas kasih orang. Yesus melihatnya dengan hati dan menyembuhkannya supaya orang ini pulih. Yesus melakukan perbuatan kasih. Memang kedatangannya ke dunia ini adalah untuk mengasihi. Yesus menjawab terhadap kemarahan orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengatakan hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi tema yang saya angkat tadi, agama untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari sikap Yesus yang menyembuhkan pada hari Sabat, bahwa taat kepada firman Tuhan itu suatu bagian yang penting. Ketaatan kepada hukum Tuhan itu adalah suatu bagian yang penting dalam kehidupan beragama. Tetapi itu tidak cukup jika tidak disertai dengan cinta kasih. Jika kita tidak memiliki cinta kasih terhadap sesama manusia, hukum agama yang kita taati tidak ada artinya. Dan ini merupakan kecaman Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau kita baca Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab 10 dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus di sini tidak melihat, tidak fokus kepada hari Sabat. Yesus sebagai anak manusia dan mengatakan Tuhan daripada hari Sabat, ia lebih fokus kepada keistimewaan manusia, bukan keistimewaan Sabat. Belas kasihan itu lebih penting daripada sekedar taat kepada aturan agama.
Tindakan Yesus yang Yesus lakukan itu adalah melihat manusia sebagai yang istimewa, yang perlu diselamatkan, yang perlu dibebaskan dari penderitaan, dari ketidakpastian, dari keputusasaan, dan juga dari kekhawatiran. Sehingga ucapan Yesus yang menyatakan hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, yang merupakan jawaban yang sangat tegas yang diberikan Yesus atas teguran orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita mungkin lebih memperjelas jawaban Yesus. Artinya agama sebenarnya berfungsi sebagai meningkatkan kualitas kehidupan, bukan sebaliknya. Kehidupan dimanfaatkan untuk kualitas agama. Sebagai contoh, banyak pemuka agama menyatakan bahwa rakyat Indonesia adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang beragama. Masing-masing masyarakat dengan agamanya berlomba-lomba untuk melaksanakan cara-cara beragama, sehingga di dalam hari-hari raya keagamaan, rumah-rumah ibadah itu penuh sesak dengan semangat religius. Tetapi berbanding terbalik dengan kehidupan nyata di dunia ini. Ketidakadilan berjalan terus. Korupsi susah diberantas. Degradasi moral semakin menukik. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya beragama kalau kita tidak melakukan apa yang dituntut, apa yang menjadi inti dari tuntutan pada setiap agama? Ya. Belum lagi politik identitas. Ya. Orang lebih mau menentukan dirinya, identitasnya. Agama sebagai suatu identitas. Dengan pakaian supaya kelihatan lebih religius. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dengan ucapan para pemuka agama bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang religius, ini menggambarkan apa sesungguhnya? Untuk apa kehidupan? Untuk apa agama? Dan memang belakangan ini orang gandrung gemar untuk menggunakan simbol-simbol agama, atribut-atribut agama. Supaya apa? Supaya kelihatan, ya, supaya nampak lebih agamis, cara beragama yang lebih sempurna. Namun pertanyaan, bagaimana kualitas kehidupan?
Apakah pakaian ini menjamin kualitas kehidupan? Sama dengan teknologi sekarang, handphone itu macam-macam, casingnya bagus, tapi kualitasnya belum tentu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, agama, kalau manusia hidup untuk agama, bukan agama untuk manusia, inilah yang menyebabkan kehidupan ini, di mana agama itu bukan membuat suatu kondisi menjadi sejuk, menjadi nyaman, menjadi indah, tapi agama itu kadang membuat kehidupan ini menjadi gerah, menjadi panas. Muncul kelompok-kelompok radikal yang tidak menerima perbedaan. Indonesia sekarang ini terancam politik identitas. Ya. Keberagaman di Indonesia ini terancam. Radikalisasi dengan memakai topeng agama. Bukankah agama mengajarkan hal yang baik? Semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Karena agama itu untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Kalau agama itu untuk manusia, di sinilah terjadi pemaksaan-pemaksaan. Kalau orang berbeda agama dianggap musuh. Kalau tidak sama pakaiannya, cara beribadahnya, dianggap justru musuh, harus disingkirkan. Memang benar Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa agama itu menjauhkan manusia dari dosa. Agama itu menjauhkan manusia dari dosa. Tetapi kalau dihitung-hitung, seberapa banyak dosa itu dilakukan dengan bertopengkan agama? Inilah kritik pedas dari Tuhan kepada orang Farisi yang mengagung-agungkan hari Sabat, mengabaikan kasih, mengabaikan keadilan. Kritik Tuhan Yesus itu tertuju pada agama, manusia untuk agama. Praksis agama yang terbatas hanya pada aturan-aturan, tata-tata gereja, doktrin-doktrin dan lain sebagainya. Sehingga cinta kasih, keadilan itu terhambat, terhalang, terbendung. Sementara penderitaan karena ketidakadilan itu semakin liar, tak terkendali. Kalau ada cinta kasih, hanya itu sebatas ucapan, hanya sebatas kata-kata indah yang keluar dari lidah, tapi tidak ada aksi konkret. Tidak ada upaya untuk membebaskan orang dari belenggu penderitaan, ketidakpastian dan masa depan. Kalau ada orang yang meninggal
ya sebatas ucapan turut berduka cita lewat Facebook. Ya. Atau sekedar unjuk muka ketika ya, mengunjungi orang yang berduka cita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menyadari akan kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini sebagai untuk menjadi berkat, sebagai garam dan terang, di mana kehadirannya itu harus dirasakan oleh seanteronya. Oleh karena itu gereja tidak hanya membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memikirkan konsep-konsep program-program yang indah. Tetapi bagaimana gereja itu sungguh-sungguh memiliki orang-orang yang memiliki hati yang melayani. Ya. Jangan kita menjadikan hukum Tuhan, doktrin-doktrin menghambat cinta kasih kepada sesama manusia. Baiklah contoh kehidupan, perbuatan, karya yang dilakukan oleh Yesus kita jadikan sebagai cermin di dalam menjalani tugas panggilan kita selaku orang-orang yang percaya. Wujudkanlah cinta kasih itu lewat karya-karya nyata, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang nyata untuk mengasihi orang lain, membebaskan sesama kita dari derita, dari ketidakmampuan, dari ketidakberdayaan, membebaskan dari belenggu kehidupan. Kita belajar berempati kepada sesama kita manusia, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk menderita, untuk mati bagi kita manusia, agar kita memiliki masa depan, agar kita dibebaskan. Nah, oleh karena itu sabat dalam pemahaman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan pada hari Minggu ini adalah hari kemenangan, di mana Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa dengan cinta kasih-Nya yang besar. Demikian kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya menjalani tugas panggilan dan kehidupan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama manusia, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat memasuki minggu ketiga Prapaskah. Nyatakanlah kelalaian dalam aksi yang menyembuhkan dan membebaskan itu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku milikmu Yesus Tuhan.
Jemaat, silakan berdiri untuk bersama-sama orang yang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Diberi kesempatan sekali lagi persembahan pujian solo. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya, terima kasih atas kesaksian pujian yang begitu indah. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satukan hati kita di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh peduli akan kehidupan kami. Pemeliharaanmu senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengisi loh-loh hati kami. Firman-Mu mengingatkan kepada kami yang terutama di dalam kehidupan ini adalah untuk mengasihi-Mu melalui wujud cinta kasih kami terhadap sesama kami manusia. Biarlah ini kami dapat kerjakan di dalam tugas panggilan dan pengutusan kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga tanda kerajaan Allah sungguh boleh nyata di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa kepadamu untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat-Mu, sehingga pemerintah kami boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menegakkan keadilan kebenaran demi kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Mampukan pemerintah kami ya Tuhan, membawa bangsa Indonesia ini ke depan lebih baik lagi. Khususnya di dalam masa pandemi COVID ini ya Tuhan, yang sudah semakin melandai, di mana kami mengharapkan kami boleh hidup dalam kondisi normal kembali. Ya Tuhan, khususnya kami berdoa pemerintah kami di kota Makassar ini ya Tuhan, senantiasa Tuhan karuniakan hikmat-Mu, sehingga mereka sebagai aparat pemerintah boleh sungguh dapat memperhatikan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat ini.
Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan untuk gereja-gerejamu di muka bumi ini. Tuhan senantiasa selaku kepala gereja, boleh senantiasa memampukan gerejamu untuk bersinergi dengan pemerintah di dalam melayani, di dalam bersaksi melalui persekutuan gereja Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan untuk jemaat-Mu, Jemaat Bahtera Kasih. Tuhan kiranya memberkati KMJ, Bapak Pendeta Manuputi, bersama dengan semua hamba Tuhan, pendeta jemaat dan semua hamba-hamba-Mu, para pendeta yang Engkau layakkan untuk melayani Jemaat Bahtera Kasih ini. Demikian semua perangkat pelayanan, jajaran presbiter, semua panitia-panitia, komisi-komisi yang ada, pengurus-pengurus pelkat, Tuhan berkati, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh melayani Tuhan dengan hati yang tulus untuk membangun tubuh Kristus ini, sehingga pelayanan kasih dan keadilan baik untuk kehidupan jemaat maupun masyarakat sekitar boleh terus dinyatakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga rumah tangga, setiap pribadi di dalam pergumulannya masing-masing. Tuhan campur tangan. Kami berdoa kepadamu bagi warga jemaat-Mu yang berada di dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan kiranya mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau jamah dan Engkau pulihkan. Secara khusus kami dukung di dalam doa saudara kami Tresya Wodi yang mengalami sakit kanker paru-paru Tuhan, dan berencana akan menjalani operasi pada hari Selasa 29 Maret ini. Tuhan, kami sungguh datang kepadamu membawa kekasih kami ini. Selaku manusia kami tidak memiliki kemampuan apa-apa di dalam menolong saudara kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkati para dokter medis yang melakukan tindakan operasi. Berkati tangan mereka Tuhan, sehingga operasi ini berjalan dengan baik dan saudara kekasih kami Tresya Wodi boleh selamat. Ya Tuhan, biarlah saudara kami yang dirawat, yang di rumah sakit Siloam Jakarta, yang merupakan warga sektor pelayanan 4 ini, sungguh Tuhan peduli padanya Tuhan. Engkau jamah hamba-Mu ini. Berkati keluarga yang mendampingi, senantiasa Engkau karuniakan pengharapan dan sukacita. Demikian pula ya Tuhan, kami mau berdoa kepadamu untuk warga jemaat-Mu yang mengalami sukacita dan berkat-berkat Tuhan pada hari Minggu dan pekan ini, baik karena hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, sehingga mereka boleh sungguh mensyukuri akan hidup dan kehidupan dan berkat-berkat-Mu yang dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk anak-anak kami, baik yang duduk di bangku sekolah, tingkat sekolah dasar, SMP dan sekolah menengah atas, bahkan yang di perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka dalam studi mereka masing-masing.
khususnya di dalam menghadapi ujian-ujian pada pekan yang akan datang. Tuhan kiranya menolong anak-anak kami, memberkati apa yang mereka pelajari, sehingga mereka boleh sukses dalam apa yang dicita-citakannya. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang berupaya untuk memperoleh pekerjaan. Tuhan kiranya menunjukkan jalan baginya sesuai dengan kompetensi, bakat, talenta yang dimiliki, memperoleh pekerjaan yang layak untuk masa depan-Mu yang lebih baik. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, mungkin berada dalam pergumulan karena masalah-masalah perekonomian, masalah-masalah keluarga rumah tangga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tempat bagi mereka untuk memohon pertolongan sehingga mendapatkan solusi di dalam kehidupannya. Ya Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa kepadamu bagi kami semua yang boleh hadir berbakti, baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing yang kami mengikutinya secara virtual. Tuhan memberkati peribadahan kami. Tuhan menerima peribadahan kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Baik jemaat-Mu yang hadir saat ini dan juga seluruh presbiter yang bertugas, kantor ya, prokantor, pemandu multimedia, dan juga Satgas Covid yang senantiasa siap di dalam pelayanan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu akan dijalankan pundi 3, khusus pakai pitah. Pada jam ibadah saat ini untuk mendukung kegiatan perayaan Paskah tahun 2022 dengan baik. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Jemaat menyanyi Gita Bakti 84 bait 1. Inilah ungkapan syukurku.
Kita nyanyikan bait yang kedua. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan. Dalam hidup kami, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 27 Maret 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batara Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Gusti Arnawa, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batara Kasih di sektor pelayanan 7, pemandu lagu Saudari Jeli Raintung, dan Ibu Feby Daulu Sertian. Persembahan pujian Indah Ratu Prisa, organis Bapak Ganet Soekarno, operator LCD, Games Lahalo, operator sound system Stanley Watratan. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 44, perempuan 76, total 120 orang. Baptisan anak, baptisan kudus anak, nama calon baptis Andri Jacqueline Senggo Setiawanto dari keluarga Setiawanto Dauhan dari sektor pelayanan 10, baptisan Minggu 3 April 2022 jam 16.30. Pastoral dilaksanakan hari Sabtu 2 April 2022 jam 10. Diharapkan kehadiran orang tua, saksi dan majelis jemaat yang bertugas dari sektor pelayanan 2. Ibadah sektor pelayanan hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu. Pelayan liturgi atau tuan rumah, diaken dan penatua sektor pelayanan 12. Organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Saudari Natalia Samson. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring atau luring pada ibadah tersebut. Kedua, ibadah Pelkat PKB via daring. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Batara Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat
tanggal 1 April 2022 waktu pukul 19.30 sampai selesai pelayan firman Pendeta Alvira Tatiwakeng. Liturgi Bapak Adri Kelangi, kedua Bapak Nick Samson. Pemandu lagu Bapak Richard Devin Tulaseket. Organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara daring pada ibadah tersebut. Kedua, bidang pembangunan ekonomi gereja, kegiatan usaha dana Mayor Tri. Dalam rangka akan dilaksanakan kegiatan hari ulang tahun tim musik Mayor Tri yang ke-6, maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa Mayor Tri GPIB Jemaat Batara Kasih akan melaksanakan kegiatan pencarian dana melalui Basar tempat Wendy's tanggal 3 April 2022 di Mall Ratu Indah pukul 11 sampai dengan 19.00 WITA. Bagi warga jemaat yang berminat, silakan untuk menghubungi saudari Monica Rumiap HP 087899626099. Dimohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan pencarian dana ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan usaha dana tim kerja perayaan Paskah 2022. Dalam rangka akan dilaksanakannya rangkaian ibadah dan perayaan Paskah 2022, maka disampaikan bahwa tim kerja perayaan Paskah 2022 akan melaksanakan kegiatan pencarian dana melalui 1 pundi khusus pakai pita pada ibadah hari Minggu tanggal 27 Maret, tanggal 3 dan tanggal 10 April 2022. B. Aksi parkir pada ibadah hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, tanggal 3, tanggal 10 April 2022. Dimohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan pencarian dana ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, bidang Inforkom dan Litbang. Informasi penerimaan mahasiswa-mahasiswi tahun ajaran 2022-2023. STT Inti Makassar, Jalan Bajidaka nomor 7, Prodi S1 Teologi dan S1 SPAK, pendaftaran mulai 1 Maret sampai 13 Juli 2022. Pendaftaran secara online. Brosur penerimaan mahasiswa baru tersedia di depan pintu gerbang. Poin 2, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Fakultas Hukum. Jurusan Hukum, Hukum Pidana, Perdata, Internasional, Adat, Agraria, Acara Perdata, dan Acara Pidana. Pendaftaran secara online. Brosur penerimaan mahasiswa baru tersedia di depan pintu gereja. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Loka karya penyusunan PKA GPIB Jemaat Batara Kasih tahun 2022-2023. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa akan dilaksanakan paripurna 6 bidang dalam rangka penyusunan PKA GPIB Jemaat Batara Kasih Makassar tahun pelayanan 2022-2023 yang akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 28 sampai 29 Maret 2022 pukul 17.00 sampai selesai. Tempat gedung GKP 2. Mohon kehadiran seluruh majelis jemaat sektor 1 sampai 12, pelkat-pelkat, komisi-komisi, pengurus Yapendik yang ditugaskan dan BPPJ dalam kegiatan tersebut, dan penyampaian ini bersifat undangan. Yang ketiga, sidang majelis jemaat triwulan keempat. Disampaikan bahwa akan dilaksanakan sidang majelis jemaat triwulan keempat
GPIB Jemaat Batara Kasih yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 waktu pukul 18.00 sampai selesai. Tempat gedung GKP 2. Diharapkan kehadiran seluruh majelis jemaat sektor 1 sampai dengan 12 dan BPPJ dalam sidang tersebut, dan penyampaian ini bersifat undangan. Yang terakhir, berita duka telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 22.00 WITA di Palu, Ibu Emma Pesik dalam usia 87 tahun dari sektor pelayanan 10. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Batara Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus sumber penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Batara Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 26 Maret 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Penatua Hendrik Al-Sarumpait Ketua 5, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Demikian warta jemaat, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Terimalah amanat pengutusan jemaat, pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengarkan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat menjalani kehidupan orang baru ini. Salam